Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang jarak pada dimensi 3. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini ada dua, yaitu jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, di sini saya sudah menampilkan topik yang akan kita bahas mengenai jarak titik ke titik. Oke, di sini anak-anak sekalian bisa memperhatikan terdapat sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini bisa dilihat di sini. Dengan panjang sisi, mari kita tetapkan. Misalkan panjang sisinya adalah 6 cm. Oke, panjang sisi 6 cm, maka panjang AB, panjang BC, panjang sisi CG, dan panjang keseluruhan rusuk dari kubus ABCDFGH ini adalah 6 cm. Oke, di sini disediakan 5 pertanyaan mengenai jarak titik ke titik. Yang pertama adalah jarak titik A ke C. Yang kedua, jarak titik A ke G. Berikutnya, nomor 3, jarak titik H ke titik tengah AC. Kemudian, nomor 4, jarak titik G ke titik tengah AB. Dan yang terakhir, mengenai jarak titik ke titik adalah jarak titik O ke titik tengah EG. Oke, mari kita bahas. Soal nomor 1, yaitu jarak titik A ke titik C. Nah, di sini sudah digambarkan kubusnya. Kita beri nama dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke titik C. Oke, mari kita berikan gambar pada kubus kita. Nah, ini dia. Jarak titik A ke titik C. Untuk mempermudah proses pengerjaan, maka kita akan menggambar segitiga ABC secara terpisah. Oke, mari kita gambar di sini. Segitiga ABC pastinya siku-siku di titik B. Siku-siku di titik B. Oke, kenapa siku-siku di titik B? Karena setiap titik sudut pada kubus ini memiliki sudut 90 derajat. Oke, misalkan segitiga ABF siku-siku di B dengan titik sudut B besarnya 90 derajat. Atau juga mungkin segitiga HEF siku-siku di titik E, di mana besar sudut E adalah 90 derajat. Oke, demikian halnya dengan segitiga ABC, maka segitiga siku-sikunya, maka sudut siku-sikunya berada di titik sudut B. Nah, jika anak-anak sekalian agak sulit membayangkannya, maka silahkan langsung amati ruangan yang anak-anak sekalian tempati. Maka anak-anak sekalian bisa melihat di mana posisi titik sudut B dan berapa besar sudutnya. Oke. Nah, ditanyakan, berapakah jarak A ke C? Nah, sekarang mari kita berikan dulu panjang sisi. Mari kita tuliskan dulu panjang sisi AB, yaitu 6. Kemudian panjang sisi BC juga 6 cm. Maka bagaimanakah mencari panjang sisi AC? Untuk mencari panjang sisi AC, maka anak-anak sekalian harus mengingat kembali teorema Pitagoras. Dan berdasarkan teorema Pitagoras tersebut, kita akan memperoleh rumus bahwa AC, dari sini diperoleh bahwa AC kuadrat, panjang sisi AC kuadrat adalah panjang sisi AB kuadrat
ditambah panjang sisi BC kuadrat. Nah, ini dia rumus yang harus anak-anak sekalian ingat. Nah, kemudian kita akan mencari panjang sisi AC, di mana AB kuadrat, AB adalah 6, maka AB kuadrat adalah 36, tambah BC adalah 6, maka BC kuadrat adalah 36 juga, sama dengan 72, sehingga sisi AC panjangnya adalah akar dari 72, atau sama saja dengan perkalian 36 terhadap 2, sama saja dengan 6 akar 2 cm. Oke, maka panjang sisi AC atau jarak titik A ke titik C adalah 6 akar 2 cm. Panjang sisi AC adalah 6 akar 2 cm, atau jarak titik A ke titik C adalah 6 akar 2 cm. Nah, berikutnya kita akan membahas soal nomor 2. Oke, seperti yang anak-anak ketahui sekalian, pertanyaannya adalah jarak titik A ke titik G. Oke, sekarang kita beri nama dulu. Di sini kubusnya ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita akan menentukan jarak titik A ke titik G. Nah, ini kita akan mencari panjangnya ini. Nah, untuk mencari jarak titik A ke titik G, terlebih dahulu kita harus menentukan segitiga. Jadi segitiga ini adalah alat bantu kita untuk mencari jarak titik A ke titik G. Segitiga manakah yang akan kita pakai? Oke, kalau saran saya, segitiga yang kita pakai adalah segitiga siku-siku yang bisa kita ambil dari kubus ini, yaitu segitiga A, C, G. Pastinya siku-siku di C. Anak-anak sekalian bisa melihat posisi siku-siku di sudut C ini. Oke ya, kita gambar di sini. Ini titik A, ini titik C, ini titik G. Pastinya siku-siku di C. Nah, panjang sisi yang sudah diketahui adalah sisi CG sebesar 6 cm. Sebesar 6 cm. Kemudian panjang sisi AC juga sudah kita peroleh berdasarkan proses pekerjaan di nomor 1, yaitu panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Maka berapakah jarak titik A ke G, atau bisa juga dikatakan panjang AG? Maka kita juga akan menggunakan teorema Pythagoras sebagai alat bantu kita untuk mengerjakan soal ini. Oke, teorema Pythagoras berdasarkan segitiga ini adalah AG panjang AG kuadrat adalah panjang sisi AC kuadrat tambah panjang sisi CG kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Diperoleh AC kuadrat, AC panjangnya 6 akar 2 cm, maka AC kuadrat adalah 6 akar 2 kuadrat, atau 36 kali 2, atau 72. Saya ulangi, di sini AC 6 akar 2, maka AC kuadrat adalah 6 akar 2 kali 6 akar 2 sama dengan 72. Ditambah dengan CG. CG panjangnya 6, maka CG kuadrat adalah 36. Sama dengan 72 tambah 36
sama dengan 108. Maka panjang AG adalah akar 108 atau sama saja dengan 36 kali 3. Akar 36 kali 3 sama dengan 6 akar 3 cm. Oke, jadi panjang AG adalah 6 akar 3 cm. Di sini panjang AC adalah 6 akar 2 cm. Apakah kesimpulan yang bisa kita peroleh dari sini? Oke, anak-anak sekalian, mari coba perhatikan. AC itu adalah diagonal sisi. Oke, maka jarak titik A ke titik C di sini diperoleh 6 akar 2 cm. Di mana 6 itu adalah sisi atau rusuk kubus. Berikutnya di sini, jarak titik A ke G itu bisa kita sebut juga sebagai diagonal ruang pada kubus ini, di mana panjang AG atau jarak titik A ke G sebesar 6 akar 3 cm, di mana 6 adalah rusuk kubus. Oke, maka kesimpulan kita adalah bahwa panjang diagonal sisi adalah A akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruang adalah A akar 3, di mana A adalah rusuk dari kubus, dengan A adalah rusuk kubus. Oke, jadi inilah rumus yang bisa kita peroleh dari soal nomor 1 dan nomor 2. Dan rumus ini nanti akan sering kita pakai pada saat membahas soal-soal berikutnya. Oke, saya ulangi. Inilah dia rumus yang bisa kita peroleh dari hasil pekerjaan kita untuk nomor 1 dan nomor 2. Di mana rumus yang pertama adalah bahwa panjang diagonal sisi pada kubus adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruang pada kubus adalah A akar 3, dengan A adalah rusuk kubus itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu jarak titik H ke titik tengah AC. Sebelumnya kita tuliskan dulu nama-nama titik pada kubus ini. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Yang diminta adalah jarak titik H di sini ke pertengahan titik AC. AC itu adalah diagonal bidang pada sisi alas kubus. Ini dia AC-nya. Tadi kita sudah mengerjakan jika rusuk kubus adalah 6 cm, maka panjang AC adalah A akar 2 atau 6 akar 2 cm. Nah, kemudian titik tengah AC otomatis berada pada sepanjang 3 akar 2 cm dari titik A maupun sepanjang 3 akar 2 cm dari titik C. Kita misalkan di sini kita beri nama titik P. Oke, maka yang ditanya adalah jarak titik HP. Oke, jarak titik HP. Nah, untuk alat bantu kita, maka kita akan mencari segitiga yang menjadi alat bantu kita dalam mengerjakan soal ini. Segitiga apakah yang akan kita pakai? Kalau di sini saya sarankan kita pakai segitiga HAC.
Kenapa? Karena di soal diminta jarak titik A ke titik tengah AC. Maka segitiga bantu kita adalah segitiga HAC. Oke, kita gambarkan di sini. H A C, di mana HA adalah diagonal sisi, begitu juga dengan HC, begitu juga dengan AC. Maka segitiga HAC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi atau panjang rusuk sebesar 6/2. 6/2. Kenapa 6/2? Karena tadi rusuk kubusnya adalah 6 cm dan AC adalah diagonal sisi sebesar dengan panjang 6/2 cm. Oke, maka kalau kita perhatikan titik P itu berada tepat di tengah titik AC di sini. Dimana kalau kita hubungkan HP itu adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga HAC. Oke, di mana P tepat berada di tengah-tengah AC, maka panjang AP adalah setengah AC, yaitu 3/2. Nah, untuk mencari panjang HP, maka kita akan mengambil segitiga A, H, P dengan siku-siku di titik P, di mana panjang HA adalah 6/2, panjang AP adalah 3/2, maka panjang HP adalah AH kuadrat dikurang AP kuadrat. Nah, karena di sini panjang sisi AH adalah 6/2, maka AH kuadrat adalah 72. Karena di sini sisi AP adalah 3/2, oke, maka AP kuadrat adalah 9 kali 2, 18. Sama dengan 72 dikurang 18 adalah 54. Maka HP panjangnya akar 54 atau 3/6 cm. Oke, maka jarak titik H ke pertengahan AC, atau dengan kata lain jarak H ke P adalah sebesar 3/6 cm. Nah, ini dia jawaban pertanyaan untuk nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, di nomor 4, tentukanlah jarak titik G ke titik tengah AB. Oke, sebelumnya kita beri dulu nama pada kubus kita ini. Nah, jarak titik A, maksud saya adalah jarak titik G ini ke titik tengah AB. Oke, kalau digambar titik tengah AB itu tadi diberi nama titik O. Nah, yang tanya adalah jarak titik G ke pertengahan AB, atau dengan kata lain jarak titik G ke titik O. Nah, itu dia gambarnya. Sekarang mari kita cari segitiga bantu kita. Oke, kira-kira segitiga manakah yang akan kita pakai? Kalau anak-anak sekalian bisa lihat, begitu banyak segitiga yang bisa kita pakai di sini. Yang pertama adalah segitiga GOP.
atau bisa juga segitiga GOA atau segitiga GEO dan banyak lagi. Nah, kalau di sini saya akan mengambil segitiga bantu, yaitu segitiga bantu GCO. GCO. Kita gambarkan di sini. Pastinya siku-siku di titik C. Nah, mari kita beri panjang sisi pada segitiga kita ini. Yang pertama adalah GC. GC sudah diketahui di soal, panjangnya 6 cm. Oke. Kemudian CO. CO. Untuk mencari panjang CO, kita harus mengambil segitiga bantu, yaitu COB. COB. Pastinya siku-siku di B, di mana panjang OB adalah 3 cm dan panjang CB adalah 6 cm. Maka panjang OC adalah akar dari, kita langsung saja ya anak-anak ya. Panjang OC adalah, kita langsung saja, OC kuadrat adalah CB kuadrat tambah OB kuadrat. Atau dengan kata lain 6 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 tambah 3 kuadrat adalah 9 sama dengan akar dari 45, yaitu 3 akar 5 lah panjang si OC. Nah, kita tulis di sini. Nah, yang ditanyakan di soal tadi adalah jarak dari titik O ke titik G. Kalau kita lihat di gambar, OG itu sendiri adalah sisi miring pada segitiga OCG. Maka untuk mencari panjang OG, kita gunakan juga rumus teorema Pitagoras, di mana OG itu adalah sisi miring, OC dan CG adalah sisi siku-siku dari segitiga ini. Maka panjang OG adalah 6 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 3 akar 5 kuadrat adalah 45 sama dengan akar dari 81. 36 tambah 45 adalah 81, yaitu 9 cm. Maka panjang OG adalah 9 cm. Nah, itulah dia jawaban pertanyaan untuk nomor 4. Oke, berikutnya untuk soal nomor 5 adalah jarak titik O ke titik tengah EG. Oke, sebelumnya kita beri lagi nama pada kubus kita ini. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm dan titik O berada pada pertengahan AB. Nah, jika ditanya jarak titik O ke titik tengah EG adalah, nah sebelumnya kita gambarkan dulu garis EG ini. Titik tengahnya adalah di sini, di pertengahan diagonal, perpotongan diagonal HF, diagonal sisi HF dan diagonal sisi EG. Kita beri nama titik P. Oke, maka yang ditanyakan di soal ini adalah jarak titik O ke titik P.
Nah, jarak titik O ke titik P. Seperti biasa, untuk mempermudah proses pengerjaan dalam hal mencari jarak titik ke titik, dalam hal ini adalah jarak titik P ke titik O, kita harus mencari segitiga bantu kita. Oke? Nah, kalau di sini caranya kita buat seperti ini, misalkan kita akan mencari bayangan titik O pada garis DC. Oke, maka kalau O itu bayangannya adalah O aksen berada di sini, di pertengahan DC. O aksen berada pada pertengahan DC. Kemudian kita akan menghubungkan PO aksen seperti ini. Nanti akan terbentuk segitiga POO aksen. Oke, mari kita gambarkan di sini. Dari sini diperoleh segitiga PO aksen. Nah, kalau kita lihat adalah pada gambar kubus bahwa PO adalah jarak titik perpotongan diagonal tutup terhadap pertengahan sisi di alas kubus. Begitu juga dengan PO aksen adalah garis yang dihubungkan dari perpotongan diagonal tutup terhadap pertengahan rusuk kubus. Ulangi ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa posisi si PO dan PO aksen itu dicerminkan oleh garis PP aksen. Oke, PP aksen posisinya berada di sini. Nah, sehingga panjang PO pasti sama dengan panjang PO aksen. Di mana jika BC adalah 6 cm, pastinya OO aksen juga 6 cm. Maka OP aksen adalah 3 cm. Dan di sini siku-siku di P aksen. Nah, yang ditanyakan adalah panjang PO atau jarak titik P ke titik O atau jarak titik O ke pertengahan EG. Oke. Berapakah panjang PP aksen? PP aksen itu sejajar dengan EA, sejajar dengan GC. Begitu juga dengan FB dan HD, maka panjangnya juga adalah 6 cm. Maka panjang PO adalah kita gambarkan di sini segitiga bentuknya. PO P aksen, siku-siku di P aksen. Jika O P aksen adalah 3, P aksen P adalah 6 cm ya. Maka panjang OP posisinya di sini adalah sebagai sisi miring. Maka OP kuadrat adalah 36 yaitu 6 kuadrat ditambah dengan 9 yaitu 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 45 yaitu 3 akar 5 cm. Nah, inilah dia panjang atau jarak titik O ke pertengahan garis EG. Oke. Jarak titik O ke pertengahan garis EG yaitu sebesar 3 akar 5.